bahwasanya apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Hadis ini sudah sering masyhur di kalangan para dai-dai kita. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bisnis bangkrut, hilang dirham dan dinarnya. Kata Nabi SAW, bukan, itu kecil kalau cuma dirham dan dinarnya yang habis, rupiahnya habis, tokonya bangkrut, itu kecil, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah seorang muslim akan selalu merasa tenang menjalani kehidupan dunia ini. Salah satu sebab utamanya karena dia yakin ada kehidupan hari kemudian. Kehidupan dunia ini sebentar. Semua kita lihat depan mata kita, sekuat apapun fisik seorang manusia, kita nggak bicara lagi makhluk Allah yang lain, manusia saja, orang yang terdekat di antara anda pribadi, kerabat-kerabat kita, teman-teman dekat, orang-orang tua kita, mereka meninggal dunia. Sekuat apapun, sehebat apapun dia, ya, prestasi dunianya, profesor kah, doktor kah, dia seorang bisnismen yang terkaya di dunia kah, orang yang paling gagah atau cantik kah, orang yang paling dihormatin kah, kepala suku kah, presiden kah, siapa saja, atau orang susah, semua akan meninggal. Kehidupan dunia sebentar akan dilaluin. Orang mukmin yakin bahwasanya ada kehidupan yang abadi di sana. Sehingga perhatikan bedanya, kalau orang mukmin tahu ada hari kemudian, akan membuat dia musibah apapun yang datang padanya, dia akan bilang, oh ini kehidupan dunia, toh juga saya akan dapat pahala sabarnya di akhirat, toh nanti akan membersihkan dosa saya dengan musibah ini. Mudah nggak dia lalui musibahnya? Akan mudah. Hanya karena masalahnya satu, dia yakin ada hari kemudian. Dia kalau ditipu oleh orang, ada orang berbuat zalim kepada dia, dia sangat tahu kalau dia beriman, ada hari kemudian, ada hisab di sana. Tidak ada orang yang berbuat zalim kepada diri kita, Bapak Ibu sekalian, kecuali kita akan mengambil hak kita demi Allah di mahkamahnya Allah hari kiamat. Tidak ada, sekecil apapun. Jadi dalam tafsir ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi dia akan lihat hari kiamat. Kata ulama, dihadirkan di depannya tempat dia lakukan pada saat itu, jenis pekerjaannya, waktunya, seperti dia melihat sebuah cuplikan film yang dia lihat bagaimana dia melakukannya, dan dia ingat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan siapa yang berbuat keburukan sekecil biji sawi pun dia akan lihat pada hari kiamat, tempatnya, kapan dia lakukan, siapa yang sedang dia jahati, dan seterusnya akan diperlihatkan pada hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang hilang. Bukankah hadis Nabi SAW yang masyhur riwayat Bukhari, bahwasanya apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Hadis ini sudah sering masyhur di kalangan para dai-dai kita. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bisnis bangkrut, hilang dirham dan dinarnya. Kata Nabi SAW, bukan, itu kecil kalau cuma dirham dan dinarnya yang habis, rupiahnya habis, tokonya bangkrut, itu kecil, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat lengkap, pahala puasa lengkap, pahala haji, pahala sedekah, banyak sekali. Tapi dari sisi lain pernah mencaci maki orang yang ini, pernah memukul orang yang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini, dan tidak minta maaf, tidak mengembalikan hak-hak itu di dunia. Maka mereka akan datang pada hari kiamat di mahkamahnya Allah menuntut, ya Allah, orang ini zalimi saya, ya Allah, orang ini pernah pukul saya, pernah gibah saya, pernah fitnah saya, pernah mengambil sepotong tanah saya, pernah dan seterusnya. Lalu diambillah dari pahala dia, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sedang menuntut. Kalaupun sudah habis pahalanya dan masih banyak yang datang menuntut, kata Nabi SAW, diambil dosa-dosanya orang yang menuntut, ditimpakan kepada dia. Maka jadilah dia orang yang bangkrut sebenarnya. Pahalanya semua habis, ditambah lagi ditimpakan kepadanya dosa-dosanya orang yang akan menyebabkan dia menanggung hukumannya, gitu kan. Maka dia dilemparkan, kata Nabi SAW, ke dalam api neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Perhatikan kalau orang beriman membaca hadis ini, kira-kira apa yang membuat dia khawatir kalau dia terzalimi di dunia? Gak ada sesuatu. Kalau kita tidak bisa mengambil hak kita di dunia, kita akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat, akan melahirkan ketenangan jiwa. Kita akan tenang, ternyata tidak ada yang hilang tuh.